Baik, untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai agregat supply atau penawaran agregat. Baik, kita review lagi pengertian dari agregat supply itu apa sih sebenarnya? Nah, agregat supply atau penawaran agregat itu diartikan jumlah barang dan jasa akhir dalam suatu perekonomian yang ditawarkan pada berbagai tingkat harga tertentu. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran agregat. Nah, apa saja sih yang mempengaruhi penawaran agregat? Nah, yang pertama di sini ada harga faktor produksi. Nah, ketika harga faktor produksinya ini turun, maka nanti perusahaan-perusahaan akan memproduksi output yang banyak. Nah, karena ini berkaitan dengan biaya produksi. Ketika biaya produksinya ini bisa ditekan, bisa turun atau sedikit, maka jumlah output yang akan diproduksi oleh perusahaan nanti akan meningkat. Nah, peningkatan jumlah produksi ini akan mempengaruhi jumlah penawaran agregat juga. Nanti jumlah penawaran agregatnya akan meningkat. Kemudian selanjutnya ada yang mempengaruhi yaitu besarnya angkatan kerja. Nah, besarnya angkatan kerja ini berkaitan dengan ketersediaan tenaga kerja, di mana ketika jumlah angkatan kerjanya ini banyak, otomatis kan orang yang mencari pekerjaan itu kan juga banyak. Dan ketika jumlah orang yang mencari pekerjaan banyak atau jumlah tenaga kerjanya banyak, nanti otomatis akan perusahaan itu bisa berproduksi lebih banyak lagi. Nah, ketika bisa berproduksi lebih banyak lagi, nanti penawaran agregatnya juga ikut meningkat. Kemudian selanjutnya ada tingkat teknologi. Nah, penggunaan teknologi pada sebuah perusahaan ini juga cukup penting karena dengan penggunaan teknologi ini proses produksinya kan lebih efisien. Nah, ketika proses produksinya lebih efisien, lebih efektif, maka jumlah output yang dihasilkan nanti juga lebih banyak dan nanti penawaran yang ditawarkan oleh perusahaan nanti juga banyak. Nah, penawaran agregatnya nanti juga ikut meningkat juga tentunya. Kemudian yang mempengaruhi selanjutnya ada besarnya stok kapital. Nah, stok kapital atau modal ini menjadi salah satu kunci dari keberlangsungan perusahaan untuk melakukan produksi karena modal ini sangat penting untuk menjamin kelangsungan usaha atau kelangsungan produksi ya. Kemudian ada tingkat pengangguran alamiah. Nah, tingkat pengangguran alamiah ini apa sih? Kok bisa mempengaruhi penawaran agregat? Nah, tingkat pengangguran alamiah ini adalah sebuah keadaan di mana semua sumber daya itu dimanfaatkan secara optimal sehingga ketika tingkat pengangguran alamiahnya ini bisa dikondisikan semua sumber daya bisa dimanfaatkan dengan baik nanti produksinya juga akan semakin baik juga. Nah, nanti penawarannya juga akan ikut baik, ikut meningkat juga. Ya, baik. Nah, perlu diketahui bahwa harga dan upah itu memerlukan waktu untuk menyesuaikan terhadap jangka panjangnya. Nah, oleh sebab inilah kurva penawaran agregat itu dibagi menjadi dua, yaitu ada yang kurva penawaran agregat jangka pendek dan ada juga untuk kurva penawaran agregat untuk jangka panjang. Nah, untuk jangka pendeknya ini lebih menunjuk kepada jumlah output real ketika harga dan upah itu telah disesuaikan sehingga perusahaan nanti akan memproduksi output yang di mana dia akan memaksimalkan keuntungannya. Sementara kalau kurva penawaran agregat yang jangka pendek itu lebih mengacu pada penawaran ketika biaya produksinya itu tetap serta upah dan biaya output lainnya itu tidak atau belum disesuaikan dengan perubahan tingkat harga. Jadi pada penawaran agregat ini dibagi menjadi dua, kurvanya dibagi ke dalam jangka pendek dan ke dalam jangka panjang. Baik, untuk selanjutnya kita bahas terlebih dahulu kurva penawaran jangka panjang, kurva penawaran agregat jangka panjang ya. Nah, pada jangka panjang ini ketika melakukan produksi atau ketika perusahaan melakukan produksi itu jumlah output
yang diproduksi dalam jangka panjang itu ditentukan oleh berapa jumlah modal yang ada dalam perekonomiannya, kemudian sumber daya alamnya, kemudian penggunaan teknologi, dan jumlah tenaga kerja yang ditawarkan. Nah, jumlah tenaga kerja yang ditawarkan ini dalam kondisi tingkat pengerjaan penuh atau full employment. Jadi dalam jangka panjang ini jumlah output yang diproduksi itu tidak dipengaruhi oleh tingkat harga ya, tapi dipengaruhi oleh tadi modal, sumber daya alam, teknologi, dan jumlah tenaga kerja. Kemudian tingkat pengangguran alamiah. Nah, tingkat pengangguran alamiah ini adalah suatu keadaan di mana semua sumber daya alam itu dimanfaatkan secara optimal ya. Nah, dalam tingkat pengangguran alamiah ini perekonomian bergerak menuju jangka panjang. Kemudian output agregat yang dihasilkan pada tingkat pengangguran alamiah itu disebut dengan tingkat output natural. Disebut dengan tingkat output natural, yaitu ketika perekonomian berada pada jangka panjang dan untuk setiap tingkat harga. Nah, jadi ini nanti akan mempengaruhi bagaimana bentuk dari kurva penawaran agregat pada jangka panjangnya. Ketika perekonomian itu berada pada jangka panjang untuk setiap tingkat harga, nanti akan mempengaruhi bentuk kurvanya seperti apa. Ini untuk selanjutnya adalah bentuk kurva penawaran agregat jangka panjang. Nah, ternyata bentuk dari kurva penawaran agregat jangka panjangnya adalah bentuknya vertikal pada tingkat output alamiah. Mengapa bisa vertikal? Tadi sudah dijelaskan bahwa dalam jangka panjang itu perekonomian berada pada setiap tingkat harga. Jadi bentuknya itu vertikal ya, bentuk dari kurva penawaran agregat jangka panjang. Selanjutnya kita akan membahas kurva penawaran yang jangka pendek. Kurva penawaran agregat jangka pendek bentuknya seperti apa? Nah, ternyata bentuk dari kurva penawaran agregat yang jangka pendek ini ternyata memiliki kemiringan yang positif atau memiliki slope yang positif, yaitu memiliki kemiringan ke atas. So, kok bisa? Kenapa? Kok bisa berbeda dengan jangka panjang? Ternyata ada beberapa faktor yang mempengaruhi mengapa kurva penawaran agregat ini dalam jangka pendeknya memiliki slope yang positif atau memiliki kemiringan ke atas. Baik, selanjutnya kita akan membahas sebenarnya faktor-faktor apa saja sih yang menyebabkan bentuk kurva penawaran agregat jangka pendek itu bisa berslope positif. Nah, sebelumnya perlu diketahui bahwa sebuah perusahaan itu ketika melakukan produksi, itu tujuan utamanya adalah untuk memaksimalkan keuntungan. Nah, jumlah output yang ditawarkan dalam sebuah perusahaan itu ditentukan oleh keuntungan yang dibuat atas setiap unit output yang diproduksi. Nah, ketika keuntungannya itu meningkat, maka nanti jumlah output yang diproduksi oleh perusahaan itu juga akan meningkat. Nanti penawaran agregatnya juga ikut meningkat. Nah, ketika keuntungan atas setiap unit yang diproduksi itu menurun, maka perusahaan nanti akan memproduksi lebih sedikit output. Nah, nanti akan berimbas pada jumlah penawaran agregatnya itu juga akan menurun. Kemudian di sini ada 3 teori yang menjelaskan mengapa kurva dari penawaran agregat jangka pendek itu bisa berslope positif. Di sini yang pertama ada teori kekuatan upah, yaitu upah nominal sulit berubah. Nah, upah nominal sulit berubah ini berkaitan dengan bentuk kontrak jangka panjang yang menetapkan upah nominal. Nah, perusahaan akan merespon biaya yaitu dengan mengurangi jumlah tenaga kerja. Nah, ketika ada pengurangan jumlah tenaga kerja, maka ini nanti akan berimbas pada jumlah produksi. Jumlah produksi perusahaan juga akan berkurang. Atau dengan kata lain, upah ini tidak disesuaikan dengan tingkat harga. Jadi upahnya sulit berubah, upah nominalnya ini sulit berubah dan tidak disesuaikan dengan tingkat harga. Nah, ini akan direspon perusahaan itu dengan mengurangi jumlah output yang ditawarkan, yang kaitannya tadi dengan jumlah pengurangan tenaga kerja juga ya, karena tidak menguntungkan tenaga kerja, jadi
mungkin tenaga kerjanya lebih memilih untuk berhenti, sehingga nanti dalam perusahaan tersebut ada pengurangan jumlah tenaga kerja seperti itu. Kemudian yang kedua ada teori kekakuan harga. Nah, harga suatu barang lambat menyesuaikan perubahan terhadap kondisi perekonomian. Nah, ketertinggalan perusahaan dalam menetapkan harga yang terlalu tinggi menyebabkan penjualannya ini menurun karena tidak disesuaikan dengan kondisi ekonomi. Nah, ketika penjualan perusahaan itu menurun, maka nanti akan direspon perusahaan dengan mengurangi produksi karena tentunya perusahaan tidak mau merugi ya. Nah, ini diantisipasi dengan pengurangan produksi. Nah, ketika perusahaan melakukan pengurangan produksi, nanti ini juga berimbas pada jumlah output yang ditawarkan oleh perusahaan tersebut. Nah, jumlah output yang ditawarkan itu menurun dan nanti akan berimbas pada jumlah penawaran agregatnya juga ikut menurun. Kemudian yang ketiga ada teori kesalahan persepsi. Nah, tingkat harga yang rendah menyebabkan salah persepsi tentang harga relatif. Dan kesalahan persepsi ini memaksa perusahaan atau produsen untuk merespon rendahnya tingkat harga itu dengan mengurangi penawarannya, mengurangi tingkat outputnya itu dikurangi karena ada kesalahan persepsi ini. Perusahaan meresponnya dengan mengurangi jumlah output yang ditawarkan, sehingga nanti berimbas pada jumlah output agregat itu juga ikut menurun. Nah, itu 3 teori yang menjelaskan bagaimana bentuk kurva penawaran jangka pendek itu bisa berslope positif, karena tadi sudah dijelaskan melalui 3 teori tadi, dan yang pada intinya adalah perusahaan itu dalam produksi adalah untuk memaksimalkan keuntungannya dan didukung dengan 3 teori yang sudah dijelaskan tadi.